Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang pengaruhnya pola pikir untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman, nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran tentang bagaimana pengaruhnya, bagaimana kehebatannya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis tentang pola pikir, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di-skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham dan ketika mengerti dan paham kalian bisa mengolahnya sendiri pola pikir kalian. Nah itu teman-teman, nah makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di-skip. Dan kemudian seperti biasa ya bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya. Biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja. Atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik pembahasan teman-teman ya, orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis kadang tidak menyadari ya betapa pentingnya pola pikir kita saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, karena pola pikir yang kita alami, pola pikir yang kita jalankan itu kadang bisa membantu proses pemulihan dan kadang juga bisa memperhambat proses pemulihan. Nah itu teman-teman, nah makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis harus baik-baik jaga pola pikir gitu teman-teman ya, karena jujur saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis kadang ada kalanya kita itu mengalami ini, kadang kita itu seperti sehat gitu teman-teman, kadang kita itu merasa tidak sehat. Nah itu teman-teman, ada kalanya orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis mengalami hal seperti itu. Jadi dia itu merasa sehat gitu teman-teman ya, sudah bisa bekerja, sudah bisa melakukan aktivitas apapun dari mulai hobi sampai kegiatan-kegiatan yang lainnya sudah bisa dilakukan. Tetapi kadang kita juga selalu berpikir kita itu merasa tidak sehat, merasa belum sembuh. Nah itu teman-teman ya, ada kalanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis kadang merasa bingung juga gitu teman-teman ya. Kalau seandainya kita dikatakan sehat, kalau seandainya dikatakan kita itu sembuh, tetapi kadang kita merasakan sensasi yang tidak nyaman. Ada kalanya mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Kadang walaupun ya kadang culak-colek sensasinya gitu teman-teman, sehingga kita itu berpikirnya wah ini gue jangan-jangan masih belum sembuh nih. Nah itu teman-teman, padahal itu sebetulnya bisa karena pola pikir kita teman-teman. Kalau seandainya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis sudah bisa melakukan hal apapun teman-teman, dari mulai pekerjaan, kegiatan, hobi, lakukan aktivitas apapun sudah bisa, kemudian kalian sudah merasa bahagia teman-teman, tetapi kalian merasa kalian itu belum sembuh, nah berarti pola pikir kalian harus dibetulkan teman-teman ya. Jadi kalau seandainya kalian berpikirnya selalu berpikir tentang gua belum sembuh, nanti itu larinya ke psikosomatis teman-teman.
teman-teman, yang namanya psikosomatis itu apa yang selalu kita pikirkan secara berulang-ulang, nanti tubuh kita itu merespon dengan sendirinya. Kalau seandainya pikiran kita itu selalu berkata, kita belum sembuh, kita belum sehat teman-teman, ya tubuh kita itu merespon dengan sendirinya. Jadi seolah-olah kita itu belum sehat atau belum sembuh. Nah itu teman-teman, itu biasanya keadaan seperti itu diambang 95% teman-teman ya untuk saya pribadi teman-teman. Tapi ingat ya, setiap sensasi, setiap keadaan itu buat setiap orangnya itu berbeda-beda. Tetapi kalau misalnya kalian pernah mengalaminya atau sekarang sedang mengalaminya, Pak, saya itu sekarang sudah merasa sehat nih, sudah sembuh nih, tetapi kadang merasa merasa belum sembuh juga gitu teman-teman ya. Nah itu kejadiannya untuk saya pribadi seperti itu teman-teman. Jadi perasaan saya itu sudah mulai sehat ya, udah mulai sembuh, tetapi kadang suka berpikir juga gue itu belum sembuh, gue itu belum sehat. Nah itu teman-teman, sehingga ketika kita selalu berpikir seperti itu ya nanti tubuh kita itu merespon dengan sendirinya, akhirnya ya keadaan kita itu menjadi terbatas teman-teman ya, karena pola pikir itu ya bisa mempengaruhi kesehatan kita, bisa mempengaruhi kesembuhan kita teman-teman. Kalau seandainya kita selalu berpikir, wah nih gue jangan-jangan nih belum sembuh nih, jangan-jangan gue masih sakit nih, nanti tubuh kita itu merespon dengan sendirinya, alhasil ya kita itu merasa tidak sehat, merasa tidak sembuh gitu teman-teman ya. Nah apakah itu psikosomatis? Psikosomatis itu suatu pemikiran yang selalu kita pikirkan secara berulang-ulang, nanti tubuh kita itu merespon dengan sendirinya. Ada tubuh kita itu ya ada tindakannya gitu teman-teman. Contoh kecil lah kalau yang namanya psikosomatis itu kayak macam begini. Ini sebetulnya video ini tuh sudah di-share ya dulu, sangat sering sekali. Yang namanya psikosomatis itu kalau seandainya kita berpikir, contoh ya, kita memikirkan sebuah jeruk ya, jeruk lemon. Jeruk lemon tahu sendirilah, itu rasanya asam ya. Jeruk lemonnya itu kita bayangkan teman-teman ya, kita kupas kulitnya. Kemudian ketika sudah dikupas kulitnya, kita bayangkan juga kita ambil buah jeruknya. Kemudian kita cicipi teman-teman ya. Nah jeruknya itu cuman bayangan teman-teman kalau seandainya kita memikirkan buah jeruk ya. Kita memikirkan buah jeruk, kita kupas kulitnya, kita cicipi, itu kan jeruknya bayangan teman-teman ya. Nah tetapi tubuh kita ada yang direspon teman-teman, ada yang merespon tubuh kita. Apa itu respon tubuhnya? Air liurnya keluar dengan nyata gitu teman-teman ya. Nah itu yang dinamakan dengan psikosomatis. Apa yang kita selalu pikirkan secara berulang-ulang, apalagi memikirkannya itu dengan kuat, itu pasti nanti tubuh kita itu ada responnya. Nah itu teman-teman, termasuk di kesehatan kita, kalau seandainya kita sudah merasa sehat, sudah merasa sembuh gitu teman-teman ya, sudah bisa beraktivitas melakukan hal apapun termasuk di hobi-hobi, tetapi kadang kita selalu berpikir, wah gue belum sembuh nih, wah gue masih sakit nih. Nanti tubuh kita merespon dengan sendirinya, akhirnya ya kita itu selalu merasa sakit setiap harinya. Nah itu teman-teman, dengan tanda ada sensasi yang hadir walaupun colak-colek itu teman-teman. Padahal kalau seandainya kitanya tidak selalu teringat dengan yang namanya kita sedang sakit, tidak, kita itu belum sembuh, itu sebetulnya kita itu sudah sehat teman-teman ya. Coba ingat-ingat kalau seandainya kalian nih sedang merasa bahagia ya, bisa bercanda dengan orang lain, bisa bercanda dengan keluarga, atau misalnya kita fokus dengan hobi gitu teman-teman ya. Pada dasarnya kita lupa dengan yang namanya penyakit, sudah pasti itu sensasi-sensasi itu nggak ada teman-teman ya, sama sekali. Nah itu teman-teman, nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis harus bisa memahami ke sana bahwa setiap sensasi yang hadir terhadap kita itu sebetulnya lahir daripada psikosomatis, lahir daripada stres. Kita aja selalu berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi, nanti tubuh kita itu merespon dengan sendirinya ya, tahu-taunya sensasi hadir. Nah itu teman-teman ya, pengalaman saya dulu nih saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis udah mulai sehat, udah mulai sembuh gitu teman-teman ya. Saya mencoba mengkonsumsi makanan pantrangan teman-teman di awal-awal latihan makan pantrangan nih. Saya dulu ketika melatih pola makan nih, makanan ini sekarang saya sudah sembuh nih, sudah mulai dicoba nih. Saya coba-coba tuh teman-teman ya. Saya coba-coba. Nah ketika mengkonsumsi makanan pantrangan, pikiran saya itu berjalan terus ke arah-arah yang tidak diinginkan teman-teman. Contoh, nanti ketika makan takutnya sensasi hadir nih, nanti kembungnya hadir nih, nanti begah lagi nih. Saya berpikirnya seperti itu ketika mengkonsumsi makanan baru gitu teman-teman, dan ketika dipaksakan dikonsumsi, tubuhnya itu merespon dengan sendirinya, alhasil ya kembung ada gitu teman-teman ya. Nah tetapi berbeda ketika mau mengkonsumsi makanan, saya pikir ini saya sehat. Saya katakan dalam pikiran seperti itu. Saya sehat.
Saya tidak akan apa-apa mengkonsumsi ini, tidak akan membuat mati, saya bilang gitu, tidak akan membuat sensasi hadir. Saya berkata seperti itu dalam pikiran teman-teman dan ternyata ketika dipraktekkan saya paksakan dengan tidak terlalu berpikir ke arah-arah negatif teman-teman ya. Tahu-taunya ya karena mungkin tidak apa ya, tidak teringat dengan yang namanya sensasi, tidak teringat dengan yang namanya saya sudah makan pantrangan gitu teman-teman ya. Tahu-taunya ya nyaman-nyaman saja. Nah itu wah teman-teman, nah itu patokan buat kalian. Ternyata kesembuhan kalian, kesehatan kalian, kemudian sensasi yang sering hadir itu karena memang kitanya selalu teringat dengan yang namanya penyakit, selalu teringat dengan yang namanya sensasi. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis biasanya sifatnya itu selalu banyak ketakutan dan akhirnya kita itu selalu berpikirnya itu terus-menerus terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Sebelum ini terjadi juga kadang kita selalu berpikir terlalu jauh. Kita mau konsumsi nih, mau konsumsi makanan pantrangan. Sebelum sensasinya hadir, makanannya juga belum dikonsumsi, kadang pikiran kita itu sudah berkata yang lain-lain teman-teman ya. Nanti sensasi hadir. Ketika hadir gua kembung, begah, gak nyaman nih. Nanti gua cemas lagi, akhirnya tidak jadi lagi gitu teman-teman. Banyak ketakutan di sana. Dan ketika dipaksakan karena selalu berpikir tentang sensasi hadir, tentang sensasi hadir, nanti ketika dipaksakan sensasi hadir. Nah itu teman-teman, itulah kekuatan pikiran untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, pola pikir kalian itu harus digunakan dengan baik dan bijak teman-teman ya. Ketika kalian mau melakukan apapun, katakan dalam pikiran kalian, kalian itu tidak akan apa-apa karena memang tidak akan apa-apa teman-teman ya. Sensasi tidak akan hadir karena memang tidak akan hadir teman-teman ya. Kalau seandainya kalian tidak selalu berpikir ke arah sana. Nah itu teman-teman, mau jalan-jalan tidak akan ada apa-apa karena memang pada dasarnya tidak akan apa-apa teman-teman ya. Saya harus jalan-jalan nih, saya harus olahraga nih biar tambah sehat, biar tambah kuat gitu teman-teman. Kalian jalan-jalan saja, setiap jalan-jalan selalu berpikir seperti itu ya. Saya sehat, saya kuat, saya bisa, saya sembuh. Nanti tubuh kalian merespon dengan sendirinya. Ketika kalian jalan-jalan kalian tambah sehat, kalian tambah sembuh. Nah itu teman-teman, makanya usahakan pola pikir kalian itu harus digunakan dengan baik, harus digunakan dengan bijak teman-teman ya. Tapi Pak ketika jalan-jalan itu sensasi hadir, katanya seperti itu. Ya karena kemarin-kemarin psikosomatis kalian masih jalan-jalan. Nah itu teman-teman, makanya usahakan saat ini mulai biasakan ketika kalian melakukan apapun, usahakan katakan dalam pikiran kalian, kalian tidak akan apa-apa teman-teman. Biasakan seperti itu. Jangan pernah kalian itu berpikirnya itu nanti sensasi hadir. Nanti gua kambuh lagi. Otomatis nanti tubuh kalian itu merespon dengan sendirinya, tahu-taunya kalian kambuh lagi. Nah itu teman-teman ya, jadi psikosomatis itu sangat kuat sekali untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah makanya pahami saja, mulai dari sekarang kalian harus bisa mengolah pola pikir kalian. Yang tadinya kalian selalu berpikir tentang negatif gitu teman-teman, nantinya ujung-ujungnya merugikan kalian, ujung-ujungnya menambah penderitaan kalian. Usahakan dari mulai sekarang kalian berpikirnya itu harus yang menyenangkan. Yang pertama, kemudian usahakan berpikirnya juga harus berpikir wajar. Untuk jalan-jalan tidak akan membuat kalian mati. Nah, makanya jangan pernah berpikir ketika jalan-jalan nanti kambuh lagi nih. Nanti ketika jalan-jalan gua pingsan nih, nanti mati nih. Jangan pernah berpikir seperti itu, teman-teman ya. Selalu upayakan ketika kalian mau melakukan apapun berpikir positif saja dan berpikir wajar. Orang jalan-jalan itu pasti tambah sehat, teman-teman ya. Tidak ada apa ya, sejarahnya orang yang olahraganya itu bagus, olahraganya itu yang cukup menjadi sakit. Tidak ada sejarahnya, teman-teman. Bahkan dokter juga selalu menganjurkan untuk orang yang masih hidup itu harus bisa olahraga secukupnya, teman-teman ya. Nah, makanya pahami saja ke sana. Dokter aja yang di bidangnya selalu mengatakan seperti itu. Nah, tetapi kenapa kita orang yang bukan di bidangnya selalu berpikirnya itu yang lain-lain gitu, teman-teman. Ketika olahraga sensasi hadir. Ketika olahraga mati deh gua. Tambah menderita, teman-teman ya. Sepengalaman saya dulu seperti itu gitu, teman-teman. Nah, makanya usahakan jaga pola pikir kalian mulai dari sekarang. Pola pikir kalian benahi teman-teman yang tadinya selalu berpikir tentang hal negatif, teman-teman ya tidak akan terjadi tuh pemikiran yang negatif. Nah makanya usahakan berpikirnya itu harus yang positif biar nanti kesehatan dan kesembuhan kalian itu terpengaruh. Karena kembali lagi
dengan yang namanya psikosomatis. Apa yang kita selalu pikirkan secara berulang-ulang, nanti tubuh kita itu merespon dengan sendirinya. Kita berpikir gua sehat, gua sembuh, gua kuat, gua tidak akan apa-apa, nanti tubuh kita juga merespon dengan sendirinya. Kita sehat, kita sembuh. Nah itu teman-teman, makanya pergunakan kekuatan pikiran kalian mulai dari saat ini teman-teman, karena pola pikir itu bisa menentukan kesehatan dan kesembuhan kalian, bisa mempengaruhi kesehatan dan kesembuhan kalian. Kalau seandainya kalian berpikirnya gue sedang sakit, gue masih tidak sembuh gitu teman-teman, gue belum sembuh. Kalau seandainya selalu berpikir seperti itu padahal kalian sebetulnya sudah sehat, nanti kalian ujung-ujungnya mendapatkan sensasi seperti sehat tetapi belum sehat. Nah itu teman-teman, ada kalanya seperti itu teman-teman ya. Saya dulu mengalami hal seperti itu agak lama, sekitar beberapa bulan teman-teman ya. Jadi ketika melakukan apapun saya bisa, melakukan hobi-hobi saya bisa, mancing bisa, jalan-jalan bisa, ke pasar bisa, bekerja bisa, ngobrol dengan orang lain sudah bisa gitu teman-teman ya. Nah tetapi kadang pikiran itu selalu nempel terus teman-teman bahwa gue itu sedang sakit, gue sedang sakit. Nah makanya di situ ada timbul kebingungan teman-teman ya. Kalau seandainya saya masih sakit, kalau seandainya saya belum sembuh, tetapi kenapa nih masih sudah bisa melakukan aktivitas, bekerja sudah bisa, hal apapun sudah bisa, tetapi kenapa nih saya masih merasa tidak sehat, masih merasa belum sembuh. Nah itu teman-teman ya, karena ya kita berpikirnya itu selalu ke arah-arah negatif teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian sudah bisa melakukan aktivitas yang menyenangkan, sudah bisa melakukan aktivitas apapun teman-teman, kemudian kalian berpikirnya gue sekarang sehat, alhamdulillah nih, misalkan seperti itu teman-teman ya. Tanpa disadari kalau seandainya kalian pikirkan itu secara berulang-ulang, nanti tubuh kalian merespon dengan sendirinya, tahu-taunya ya kalian sudah sehat beneran, dan karena memang pada dasarnya kalian sudah sehat beneran. Nah itu teman-teman, jadi melakukan apapun tidak teringat dengan yang namanya gue sedang sakit, gue sedang menderita, tidak kepikiran ke sana. Yang akhirnya ya kita itu ketika melakukan apapun ya senang aja. Nah itu teman-teman ya, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan ASF psikosomatis. Nah makanya gangguan asam lambung dan ASF psikosomatis itu tidak terlepas dari pola pikir gitu teman-teman. Jadi pola pikir itu bisa mempengaruhi yang namanya kesehatan kita, bisa mempengaruhi yang namanya kesembuhan kita. Tergantung daripada siapa orangnya gitu teman-teman. Kalau orang tersebut selalu memikirkan tentang hal-hal yang negatif, nanti tubuh kita itu merespon juga dengan yang negatif-negatif. Tetapi kalau misalnya pikiran kita itu fokusnya itu di hal-hal positif, teman-teman, nanti tubuh kita juga merespon dengan hal-hal positif. Saya sembuh, saya sehat, saya kuat. Kitanya nanti tubuhnya merespon dengan sendirinya, kitanya sehat, kitanya sembuh. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana. Tapi Pak, saya itu masih kurang percaya diri gitu kan ya. Mau jalan-jalan saja ada ketakutan gitu kan ya. Nah berarti itu sama, berarti mentalnya dulu harus dibenahi. Dengan selalu menanamkan dalam pikiran kita dan berpikir wajar juga. Ketika jalan-jalan itu tidak akan apa-apa teman-teman ya. Tidak ada sejarahnya orang jalan-jalan saja itu bisa menjadi apa-apa. Tidak teman-teman ya. Tanamkan dalam pikiran kalian. Dulu juga kalian sering jalan-jalan. Dulu juga sering kalian itu main-main kemana-mana bebas. Nah, pernah nggak terjadi apa-apa? Kan tidak teman-teman, itu menjadi patokan buat kalian bahwa ternyata kalian itu bakalan tidak akan apa-apa karena memang pada dasarnya tidak akan apa-apa. Adapun ketakutan-ketakutan itu cuman permainan pikiran kalian saja, permainan pikiran dari hal-hal negatif yang lahirnya dari trauma kalian saat terkena gangguan asam lambung dan ASF psikosomatis di awal-awal. Teman-teman, di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan ASF psikosomatis, kita seperti mau mati, teman-teman ya. Jujur saya juga mengalami seperti itu, seperti mau mati, seolah-olah nyawa ini mau dicabut teman-teman ya, jujur ya. Nah tanpa disadari di situ menjadi trauma teman-teman, dan ketika trauma ya kitanya sensitif teman-teman ya. Jadi apapun selalu diwaspadai, apapun selalu ditakuti teman-teman, sehingga ya tubuh kitanya menjadi sensitif. Jadi ketika mau ngapa-ngapain itu banyak mikir dan akhirnya banyak tidak dilakukan. Mau jalan-jalan banyak mikir, akhirnya nggak jalan-jalan lagi. Nah itu teman-teman, makanya usahakan ketika kalian masih banyak ketakutan, mentalnya benahi dengan cara seperti apa? Selalu menanamkan dalam pikiran kalian bahwa kalian itu bakalan baik-baik saja, karena memang pada dasarnya kalian itu bakalan baik-baik saja. Kemudian pahami, sadari dan terima bahwa pikiran-pikiran negatif yang hadir itu cuman dari permainan pola pikir kita yang salah, yang lahir karena memang ada
trauma sehingga mental kita itu menjadi mental tempe. Nah itu teman-teman makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, videonya tentang pengaruh dari pola pikir untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ASD psikosomatis. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ASD psikosomatis mulai dari sekarang jangan selalu berpikir tentang hal-hal yang negatif teman-teman, nanti takutnya tubuh kalian merespon dengan sendirinya. Kalian selalu berpikir gue sekarang belum sehat, gue sekarang belum sembuh. Nanti tubuh kalian itu merespon dengan sendirinya, tahu-taunya ya kalian itu lama sembuhnya. Nah itu teman-teman, makanya usahakan pola pikirnya sekarang diganti, dirubah dengan gue itu sekarang sudah sehat, gue tuh sekarang sudah sembuh. Nanti tanpa disadari tubuh kalian itu merespon dengan sendirinya kalau seandainya pemikiran-pemikiran yang positif itu selalu kalian tanamkan dalam pikiran kalian setiap harinya. Nanti tubuh kalian merespon dengan sendirinya, tahu-taunya kalian sehat, kalian sembuh, kalian bahagia lagi, kalian sudah bisa menikmati apa yang kalian lakukan. Dari mulai pekerjaan, dari mulai kegiatan apapun termasuk di hobi, teman-teman kalian sudah mulai menyenangi, dan ketika menyenangi kita lupa dengan yang namanya penyakit, dan seandainya kita lupa dengan yang namanya penyakit, ya kita itu sembuh teman-teman ya. Kemudian hidup itu terasa berwarna lagi. Kita bisa tertawa lagi, kita bisa tersenyum lagi, kita bisa bercanda lagi, bahkan jahilnya kita bisa bisa lagi. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya videonya. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan ASD psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu. Semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.